Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan fungsi menunjukkan untuk apa evaluasi itu dilakukan. Terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi kondisi awal siswa, termasuk kesulitan belajar, gaya belajar, atau latar belakang akademik. Contohnya yaitu pretest atau asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap topik baru. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk menyatukan dan memperbaiki proses belajar mengajar secara berkelanjutan. Guru bisa menyesuaikan strategi bila ditemukan hambatan belajar. Adapun contohnya yaitu LKS, latihan sosial, refleksi di siswa, diskusi kelompok. Yang ketiga ada evaluasi sumatif. Dilakukan setelah pembelajaran selesai, bertujuan untuk mengetahui hasil akhir atau pencapaian belajar. Hasilnya digunakan untuk memberi nilai akhir atau laporan kemajuan belajar. Contohnya ulangan akhir semester, proyek akhir, dan ujian nasional. Evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang pertama, evaluasi awal atau pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, digunakan untuk merancang materi dan strategi pengajaran yang tepat. Yang kedua, evaluasi proses atau ongoing assessment berlangsung saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Yang ketiga, evaluasi akhir atau post-test dilakukan pada akhir unit atau topik, digunakan untuk menilai apakah siswa telah menguasai kompetensi yang ditargetkan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, ada evaluasi program pembelajaran, yaitu menganalisis efektivitas program atau kurikulum secara keseluruhan. Bisa mencakup evaluasi terhadap metode mengajar, materi ajar, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Yang kedua, ada evaluasi hasil belajar, yaitu menilai kemampuan individu atau kelompok siswa dalam akses kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan pendidikan seperti promosi kelas atau bimbingan belajar. Evaluasi dari sisi waktu membantu guru untuk mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk mengukur proses belajar siswa. Sementara itu, evaluasi dari sisi ruang lingkup menunjukkan seberapa luas cakupan yang ingin dinilai. Baiklah, selanjutnya ada evaluasi berdasarkan teknik penyusunan alat evaluasi. Yang pertama ada tes. Tes objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Yang kedua ada tes subjektif seperti soal uraian atau esai. Umumnya digunakan untuk menilai aspek kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman konsep. Yang kedua, ada non-tes, meliputi observasi wawancara, jurnal, belajar, portofolio, angket, skala sikap, dan penilaian diri. Cocok untuk menilai aspek efektif, sifat, minat, nilai, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Evaluasi non-tes sering dianggap lebih fleksibel karena bisa menilai aspek-aspek yang tidak bisa diukur dengan angka saja. Guru juga bisa mengembangkan instrumen yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan kelas.